lapangan futsal, dan semua bisnis seperti ini kan. Ketika Anda mulai pertama, permintaan tinggi, banyak, Anda naikkan harganya, hak Anda. Allah merizki Anda dengan cara ini. Kemudian akan datang pesaing-pesaing yang lain membuat hal yang sama, akan turun harga Anda jadinya. Maka Allah ini yang mengatur. Itu pertanyaan pertama ya. Investasi emas ya. Investasi emas ya. Tapi antum sudah sampaikan bahwasanya dibawa kabur, berarti penipuan. Penipuan namanya, berarti kan dibawa kabur ya. Secara syar'i, pandangan syar'i bagaimana? Kita lihat akadnya. Kita lihat akadnya dalam pandangan syar'i. Kita beli emas ya. Kita beli lebih mahal, boleh atau tidak dari harga pasar? Bila saling redha, boleh. Tapi apa imbalan kelebihan ini? Apa imbalannya tadi? Bagi hasilnya kan? Bagi hasilnya akan diharapkan per bulan kan itu? Berarti ada imbalan kan? Kemudian emas Anda akan diapain oleh dia? Akan dipegang-pegang doang sehingga dapat uang? Tentu tidak, akan diperjualbelikannya berarti kan? Kalau diperjualbelikannya, mau rugi nggak Anda? Berarti dia akan usaha itu. Kalau Anda mau rugi, berarti Anda mau dorobah. Bila Anda tidak siap rugi, dan dia mengatakan, kerugian kami tidak menanggung, ya, berarti Anda mau dorobah. Kalau untung-untung, iya rugi. Kalau Anda mengatakan saya tidak mau rugi, dan mengatakan kami yang menanggung kerugian, sekarang akan apa jadi namanya? Pinjam, meminjam. Tidak boleh Anda mendapatkan pertambahannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, yang sekarang yang jelas bahwa itu adalah penipuan. Karena tidak mungkin emas kalau tidak dijual belikan, cuma diletakkan doang, kemudian nanti diberikan dividen kepada Anda. Dan karena dari awal Anda telah lebih beli dengan harga lebih mahal. Kalau dikatakan emas akan naik, tapi Anda beli lebih mahal. Dividen yang diberikan dia itu dari kelebihan uang Anda ini. Makanya ketika dia pusing caranya lagi, dibawanya lari. Karena dari mana lagi dicarikan dividen tadi lagi? Karena Anda bayar umpamanya cuma kelebihan 10% dari harganya. Habis 5%, dia dapat 5%, dia pergi lagi. Ya, wallahu ta'ala alam. Seperti yang tadi sudah mengatakan, ini mengandung unsur ghish dan jangan lakukan hal ini karena mengandung unsur syubhat. Enggak, deposito beli belum? Deposito. Ada dua ya? Dia udah. Dan keduanya adalah deposito. Akad kita menyerahkan uang deposito ke lembaga keuangan konvensional yang bukan syariah. Akadnya apa? Ini uang. Ya. Kita bukan nabung kan? Akan diputar lagi oleh dia dalam bentuk memberikan pinjaman juga. Berarti akad kita dengan dia meminjamkan kepada dia. Bukan nabung, karena kalau nabung nitip tidak boleh dia gunakan. Seperti yang Zubair bin Al-Awwam tadi. Ketika dia digunakan oleh dia akan diberikan kepada kita gantinya, berarti akadnya meminjam. Karena akadnya pinjam meminjam, tidak boleh kita mendapatkan pertambahan dari pinjaman tadi. Ketika di awal kita membuat akad, kita diberikan persen sekian, 5, 6, atau sekian persen per tahunnya, maka berarti kita menyetujui akad riba ini. Dan dia pun akan meminjamkan dengan riba kepada yang lain. Kemudian yang pemakai uang riba ini, produsen ini, apakah dia bayar sendiri dari uang jeripahnya sendiri, dari warisan nenek moyangnya? Tidak kan? Akan dimasukkannya bunga yang tadi untuk Anda kan tadi 5%. Bank tadi menerapkan kepada pengusaha 10%. Jelas? Berarti pengusaha tadi akan memasukkan ke barangnya berapa persen? Lebih dari itu, bisa 15%. Karena dia ingin dapat untung juga dari riba itu. Ya. Kemudian Anda beli barang dan jasa ini, sekian persennya, lebih dari 15%-nya adalah sudah bentuk riba. Riba yang Anda bayar riba sebagian barang tersebut. Sehingga terjadi inflasi. Bila suku bunga dinaikkan, maka naiklah harga barang dan jasa. Hingga nilai uang Anda menjadi turun. Jelas ini akibat riba ini, dan akibat riba inflasi ini dirasakan oleh semua orang yang memegang uang tadi. Ratusan juta orang terzalimi akibat para pelaku riba, segelintir pelaku riba tadi. Maka jangan kita lakukan hal ini. Deposito tersebut
Jangan Anda dapat untung 5% senang. Ya, Anda telah menzalimi orang dengan jumlah yang lebih banyak. Karena bila tidak Anda lakukan ini, lembaga ini tidak punya dana dia untuk dipinjamkan. Tidak terlalu, kalaupun ada modal tidak terlalu besar. Kemudian pengusaha ini pun tidak akan mendapatkan dana Anda dan tidak akan dimasukkan ke biaya produksinya. Jadi orang akan menzalimi orang ratusan juta orang akibat kita. Jadi jangan pikirkan bahwa saya dapat untung 4%, 5%. Jangan, Anda telah menzalimi. Ya. Maka ini jelas ribanya. Kalau dalam lembaga keuangan syariah, lihatlah akadnya. Sebagian besar akadnya dalam mudharabah, ada akad mudharabah seperti tadi, siap untung, siap rugi. Kalau dalam bank konvensional tadi kan enggak. Kalau ini siap untung, siap rugi adalah namanya akad mudharabah, sama dengan akad mudharabah yang telah kita jelaskan tadi. Baik. Ya, untuk ini pertanyaan ketiga untuk dijual beli saham. Saham, tadi kan saya jual saham saya kan? Iya kan? 50 juta, saya jual berapa tadi? Lupa berapa saya jual. 55 juta saya jual tadi kan? Dengan persyaratan bahwa perusahaan usaha kita tadi berbentuk aset barangnya 70% lebih. Boleh saya dapat untung 5 juta. Karena saya katakan prospeknya cerah ke depannya. Dengan syarat terpenuhi persyaratan jual beli secara umum. Saham milik saya, kemudian bukan komoditi riba, karena kalau uang tidak boleh bertambah. Kalau umpamanya usaha tadi dalam bentuk uang sekarang adalah 90 juta, 10 juta yang berbentuk aset barang, maka saya tidak boleh jual kepada beliau dengan 55 juta. Harus 50 juta dan tunai. Karena sekarang saham saya ini sebagian besarnya 45 jutanya sebagai uang kan? Butuh uang kan? Maka saya tidak boleh tukar uang dengan cara berlebih dan tidak tunai. Harus dibayarnya tunai dalam akad ini 50 juta dan tidak boleh lebih dari itu. Ya. Pada dasarnya saham itu adalah jual beli yang dibolehkan. Tetapi cara trading yang mereka buat umumnya mengandung unsur riba dan mengandung unsur gharar. Jual beli opsi yang Anda jual belikan apa? Hak untuk menjualkan saham orang kan gitu kan? Iya atau tidak? Atau antum lupa pelajaran antum? Jual beli opsi, saya punya saham tadi. Saya punya saham. Terus beliau ingin menjualkan saham saya ini. Dia mengatakan selama 3 bulan saya meminta hak untuk menjualkan saham Anda, untuk membeli saham Anda. Selama 3 bulan saja. Berapa? Karena saham tadi namanya 50 juta kan? Ya. Dia memperkirakan bahwa saham saya akan naik, akan maju perusahaan tadi. Dia perkirakan saya bayar Anda ke saya, dia ngomong 5 juta. Dalam 3 bulan ini saya bisa menjualkan saham Anda. Atau membeli atau menjual. Jelas? Dalam 3 bulan ini ternyata saham saya turun. Jadikah dia beli? Tidak. Tapi uangnya 5 juta telah hilang. Ternyata saham saya naik. Pasti dia akan beli saham dari luar kemudian berikan kepada saya, kan begitu? Maka dengan demikian dia menjual dengan cara mirip perjudian, unsur ghararnya tinggi. Perjudian ini. Ya, jual beli opsi atau jual beli perjudian. Belum lagi bai'an margin yang mengandung unsur riba. Anda minta pelang untuk dijualkan, padahal belum Anda miliki dan pelang bukan milik dia juga. Belum lagi short sell, belum lagi feature, yang feature juga mirip menjual belikan barang yang belum diterima. Anda saham tadi, sebelum saya serah terimakan saham tadi yang 50% tadi, karena sudah ada tawaran langsung 60 juta ke dia, karena prosesnya prospeknya cerah, ada si ini beliau langsung saya beli 60 juta lah, kata beliau kan. Belum diterima dari saya sahamnya, belum serah terima, belum tertulis. Kata dia, ya udah, sekarang saya dapat untung 5 juta, saya lepaskan antum. Nanti saya bikin akadnya dengan antum saja. Termasuk menjual barang yang belum dimiliki. Bila semua persyaratan dalam jual beli terpenuhi, dia menjadi halal. Bila tidak, makanya banyak bentuk jenis tradingnya itu mengandung unsur gharar dan riba. Jelas antum? Maka selain mempelajari trading tadi, transaksi tadi, pelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Pelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana antum bisa menyempatkan untuk yang itu, pelajari syariat Allah. Dan mudah, ada buku-buku yang tulis tentang itu. Di antaranya buku saya sendiri, saya tulis buku tentang itu.
Ya, harta haram muamalah kontemporer di sana ada saya jelaskan bursa gharar di bursa, nanti bisa baca di buku itu, di sana ada jelaskan bagaimana bentuknya dan mana sisi yang diharamkannya. Bisa dia menjadi halal kalau ini yang berubah menjadi cara yang halal. Ya. Baik. Karena hukum asal jual beli trading itu wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Baik. Pertanyaan kedua kali ya dari dia ya. Ya. Memberikan pinjaman 1 miliar karena inflasi 6% per tahun umpamanya selama 5 tahun, berarti harus ada pertambahan 30% begitu. Ya, 1 miliar berarti 1,3 M. Kalau 10 tahun 6% kali 10 60%, berarti harus dibayar 1,6 M. Begitu. Baik. Kalau umpamanya mata uang Anda menguat, Anda bayar ke saya? Paham teman ini? Sekarang kalau 1 M inflasi jadi turun kan? Sekarang mata uang ini ternyata menguat. Menguat. Apakah Anda akan berikan tambahan kepada peminjam? Hah? Karena mata uang menguat sekarang, maka saya potong 6% dari uang ini. Jadi 1 M tadi berkurang 6%. Karena 10 tahun, maka sekarang Anda terima cuma 400 juta. Karena kekuatan naiknya uang ini 60%. Setuju? Setuju enggak? Setuju enggak? Kalau antum tidak mau setuju kurang uang antum, jangan minta uang antum tambah. Baik, ini satu sisi dulu ya. Nanti ada pengecualian. Ini secara umum dulu saya katakan. Baik. Para ulama membahas hal ini dalam dinamakan at-tadakhum naqdi. Artinya inflasi. Ada tesis yang disertasi salah seorang dosen di Jami'ah Qasim, beliau ulama besar di Saudi Arabia, Dr. Khalid Al-Muslih, menantu dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Disertasinya tentang at-tadakhum naqdi fil fiqhil Islam. Inflasi kemudian dampaknya dalam tinjauan fikih. Ya. Selain disertasi beliau ini yang diajukan ke Fakultas Syariah di Universitas Al-Imam Saudi Riyadh, muktamar para ulama fikih internasional juga membahas tentang inflasi ini. Di antaranya mereka mengatakan, kalau mereka membagi inflasi, kalau inflasinya itu masih di bawah 30%, ya, paham antum itu? 1 M tadi, setelah akan dibayar dia, ternyata sekarang inflasinya cuma 25%, sekitar 5 tahun tadi. Ya. Sepakat para ulama sekarang bahwa harus dibayar cuma 1 M. Jelas? Cuma 1 M. Jelas antum ya? Karena yang diharamkan adalah pertambahan ini, kurang dan naik. Ini kalau kecil biasa. Kalau ya pertambahannya kalau kekurangan inflasinya lebih dari 70%, akibat perang, akibat krisis yang sangat berat umpamanya, sehingga nilai 1 M tadi sekarang hanya bernilai dapat barang dan logam mulia umpamanya hanya sekitar 200 juta lagi, berarti kekurangannya 80% kan? Ya. Dalam bentuk ini sepakat para ulama muasirin bahwa ini dianggap sebuah musibah, sehingga dilihat pada waktu pembayaran adalah berarti uang sudah tidak dianggap uang mungqati, ini uang sudah tidak ada gunanya. Masa dari 1 M menjadi 200 juta, nggak ada gunanya nih uang. Jadi dilihat adalah sekarang standar indeks logam mulia yang tetap harganya. Di waktu itu dibayar oleh dia, berarti 1 M jadi 8 M, berarti gitu. Dibayar oleh dia 8 M. Jelas? Kalau rentangnya antara 30 dengan 70, ini berbeda pendapat para ulama. Lembaga Fikih Islam Internasional di bawah OKI mengatakan tetap dibayar sebesar nominal dipinjam itu 1 M. Lembaga Fikih Islam Internasional di bawah Rabitatul Alam Islami Pusat di Mekah mengatakan tidak. Dibagi 2 kerugiannya. Dibagi 2 kerugiannya. Karena yang membuat rugi ini siapa? Apakah peminjam yang membuat rugi tadi? Tidak. Yang membuat inflasi ini dia para pelaku riba itu. Ya. Bukan si peminjam. Kenapa harus dia membayar uang Anda kerugian tadi?
sekalipun uang itu di tangan Anda akan berkurang atau tidak?